Ketika Abdul Rafal tiba di Aceh, wilayah itu sedang dilanda perang selama belasan tahun. Sudah banyak korban berjatuhan, baik dari pihak Belanda maupun rakyat Aceh. Bagi orang Aceh, perang melawan orang Belanda itu adalah perang sabir. Mereka rela mengorbankan harta dan nyawa untuk perjuangan itu. Dari sisi Belanda, kantong mereka sudah terkuras habis untuk perlawanan lokal terlama dalam sejarah kolonialisasi Belanda. Perang Aceh lebih lama ketimbang Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung pada tahun 1825 hingga 1830. Abdul Rafal lah yang kelak bisa melihat kesalahan Belanda dalam peperangan Aceh tersebut. Lantas bagaimanakah kisahnya? Sebelum lebih jauh kita mengumpasnya, tekan dulu subscribe, like dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Abdul Rafal punya banyak kenalan ulama dan sering kirim surat sejak ia ke Mekah. Rafal sering juga disebut Ghafur, yang tiba di Aceh pada tanggal 6 Juli tahun 1891 setelah Tengku Cik Ditiro meninggal yang hidup pada tahun 1836 hingga 1891. Ketika itu Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh sudah lama dihanguskan militer Belanda. Itulah yang terus membuat semangat rakyat Aceh sedemikian membara untuk menumpas Belanda. Inilah kesalahan Belanda yang dilihat oleh Ghafur. Ia pun mencoba mengingatkan kesalahan itu kepada pemerintah kolonial. Ghafur tak lama tinggal di sana. Ia tiba bulan Juni dan meninggalkan Aceh pada Februari tahun 1892. Dengan perawakan Eropanya dan kemampuan berbahasa Arabnya, plus dipandang oleh orang-orang bergelar haji karena sudah ke Mekah pada usia 27 tahun. Orang-orang Aceh itu mengira si Ghafur adalah orang Arab. Setelah Februari tahun 1892, kemungkinan besar Haji Ghafur akan bertolak ke Betawi. Ia pun pulang ke rumah Sangkana, wanita asal Cimahi yang dinikahinya sejak tahun 1890, ketika belum lama tinggal di Hindia Belanda. Di sana, Ghafur segera menulis pengalamannya di Aceh dan pemikirannya dalam tulisan berjudul The Acehir yang diterjemahkan sebagai Rakyat Aceh. Tak hanya itu, Ghafur punya banyak tulisan soal Islam yang berguna bagi pemerintah kolonial yang dilanda mabuk berat menghadapi rakyat Aceh. Dari Abdul Rafal, pemerintah kolonial mendapat nasihat bagaimana harus menghadapi perlawanan keras orang-orang Aceh. Sebenarnya, Ghafur menyarankan agar militer KNIL Belanda bersikap baik dan mengambil hati rakyat Aceh. Militer KNIL tak dibenarkan meneror rakyat, membakar kampung dan merampas makanan rakyat Aceh. Soal Islam, Ghafur juga mengingatkan pemerintah kolonial dalam menghadapi Islam. Menurutnya, ada Islam sebagai agama yang tidak berbahaya dan ada Islam sebagai kekuatan politik yang bisa berbahaya bagi pemerintah kolonial. Dan untuk soal terakhir, pemerintah tak perlu ragu-ragu untuk serius memberantasnya. Selain meneliti soal Islam di Hindia Belanda, ia mengajar bahasa Arab di Betawi. Ghafur dekat dengan pemerintah kolonial dan bangsawan di Priangan. Isterinya yang bernama Sangkana merupakan keturunan bangsawan. Setelah Sangkana meninggal, Ghafur menikah lagi dengan puteri seorang penghulu di Jawa Barat juga. Sejak tahun 1898, ia sudah menjadi penasihat urusan pribumi bagi pemerintah kolonial. Orang-orang tersebut termasuk mertua-mertua yang merelakan anaknya dinikahi Ghafur. Agaknya sangat yakin jika laki-laki yang mirip orang Arab ini adalah Haji Abdul Ghafur. Orang yang mirip orang Arab yang kita maksud adalah Christian Senok Horyu. Seperti banyak orang Islam, bagi Senok yang agnostis, naik haji merupakan salah satu hal penting dalam hidupnya. Bedanya, ia pergi ke Mekah pada awal abad ke-20 demi kepentingan ilmiah karena ia akademisi. Sejak muda ia penasaran pada Islam, sampai-sampai bahasa Arab dan Al-Quran pun ia pelajari. Senok terlahir sebagai anak pendeta Belanda.
sejak tahun 1874 saat usianya meranjak 17 tahun. Ia mulai belajar teologi di Universitas Leiden. Pada tahun 1880, ia merampungkan Het Mekkanesjek Feest atau perayaan Makkah. Meski belum pernah memasuki kota Makkah, Makkah merupakan kota tertutup bagi non-Muslim. Begitu Het Mekkanesjek Feest dirampungkan, Sunok jadi pengajar bagi mahasiswa sekolah pegawai yang akan dikirim ke Hindia Belanda sejak tahun 1881. Kesempatan memasuki Makkah akhirnya datang pada tahun 1885. Dengan penguasaan bahasa Arabnya, ia berhasil meyakinkan para ulama di Turki akan kesungguhannya belajar Islam. Ulama-ulama itu bahkan membimbingnya, masuk Makkah tentu akan mudah asal beragama Islam. Menjadi Islam juga mudah, cukup berucap 2 kalimat syahadat. Akhirnya menurut Hamid Al-Ghazali, dalam politik Belanda terhadap Islam dan keturunan Arab di Indonesia terbitan tahun 1988, Sunok berhasil masuk Mekah dan terkesan bersungguh-sungguh seperti orang berhaji hingga dianggap telah masuk Islam. Menurut Agusti Reilly dalam buku Orang Kristen Naik Haji terbitan tahun 2011, Sunok tinggal 6 bulan di Mekah. Sunok bahkan ikut membuat foto-foto pemandangan musim haji di Mekah. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia 5, Sunok Hornyu tidak menaruh kepercayaan pada Islam sebagai kekuatan yang dapat membawa kemajuan. Menurut surat Sunok yang bertanggal 18 Februari tahun 1886 kepada kawan-kawan kuliahnya, Kervezor, ia hanya berpura-pura saat mendalami Islam. Ia tak jauh beda dengan Wayne Sargent yang rela menikahi isteri Al-Borho, kepala suku Dani, demi meneliti kehidupan suku Analaga. Kemampuan Sunok meneliti dengan menyamar sebagai Muslim diakui matang oleh Vogel, peneliti Belanda lainnya. Banyak petualang yang menyamar dan beberapa orang berpengetahuan telah mengunjungi kota suci. Tetapi Sunok Hornyu tiada keraguan adalah yang terbaik. Ia hidup mengikuti cara hidup seorang Muslim dengan nama Abdul Ghafur, tulis Vogel dalam Bukti-Bukti Kebohongan Orientalis terbitan tahun 1996. Sunok Hornyu alias Abdul Ghafur meninggal pada tanggal 26 Juni tahun 1936. Ia dikenang sebagai orientalis ideolog yang sangat menguasai seluk-beluk Islam di Hindia Belanda. Di Aceh, belakangan ia lebih karib disapa dengan Tengku Putih. Demikianlah liputan Khabar Asa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.